Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil amin sayyidina maulana Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Alhamdulillah para jamaah hadis 40 yang senantiasa Ustaz cintai. Dalam kesempatan ini alhamdulillah kita diberi kesempatan Allah jumpa kembali untuk melanjutkan kajian rutin kita, yaitu pembacaan dan pengkajian kitab Arba'in Nawawi rahimahullahu ta'ala. Arba'in Nawawi, semoga senantiasa kita mendapatkan keberkahan atas dalam menjalani hidup ini, ya, berkah kajian hadis ini. Amin Allahumma amin. Langsung saja kita masuk ke pembahasan. Sekarang al-hadis as-salis asyara, hadis yang ke-13. Ya. Sekarang ini masuk ke hadis ke-13. Jadi hadis ke-13 ini menjelaskan tentang tanda-tanda kesempurnaan iman. Termasuk tanda-tanda sempurna iman adalah cintanya kita kebaikan terhadap kepada sesama muslim. Jadi kita selalu mencintai kebaikan, itu ada pada diri kita, juga ada pada diri orang-orang muslim. Selalu mengharapkan kebaikan. An Abi Hamzata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu khadimi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis masih diriwayatkan oleh dua imam ahli hadis yang sangat besar, yaitu Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Ya, hadis diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik, yaitu siapa? Khadimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khodam atau pembantu daripada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya beliau meriwayatkan hadis yang disabdakan Nabi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. La yu'minu, tidak beriman. Tidak beriman di sini sepakat ulama ahli sunnah wal jamaah, maksudnya tidak sempurna imannya. Ya, bukan berarti tidak iman dia kafir. Na'udzubillah. Tapi di sini ulama ahli sunnah wal jamaah, la yu'minu ini diartikan tidak sempurna iman ahadukum, salah satu kalian semua, hatta yuhibba, hingga salah satu kalian cinta, li akhihi, kepada saudaranya, ma, apa-apa, sesuatu apa saja, yuhibbu li nafsi, yang dia cinta untuk dirinya. Jadi makna hadis ini adalah tidaklah iman, sempurna imannya salah seorang di antara kalian hingga dia mencintai terhadap saudaranya apa-apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Jadi maksudnya apa dari hadis ini? Ya, sebelum kita bahas lebih jauh hadis ini, dan banyak sekali kisah-kisah teladan daripada sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengamalkan hadis ini, alangkah baiknya kita menilik sebentar biografi sedikit daripada sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Bahwasanya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke Madinah, ya, datanglah kepada ibunya mendatangi Rasulullah beserta anaknya, dan beliau berkata, ya Rasul, ambil anak ini agar melayani engkau ya Rasul.
Ya, jadikan dia khadim engkau ya Rasul. Ini dipasrahkan oleh seorang ibu ya kepada baginda Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti halnya kita memondokkan putra putri kita serahkan kepada pimpinan pondok ya untuk berkhidmah, karena tujuan di pesantren pertama kali adalah berkhidmah ya, berkhidmah kepada guru ya. Ingat ya, tujuan orang itu bukan di pesantren, di pondok bukan semata-mata belajar ya, akan tetapi tujuan pertama adalah berkhidmah kepada sang guru. Bagaimana, dari mana itu? Ini semua berdasarkan kisah Nabi Khadir alaihi salam beserta Nabi Musa ya, beserta Nabi Musa alaihi salam. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Musa agar memenuhi salah satu hambanya, yang mana hamba tersebut ya sudah diberikan ilmu yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, agar Nabi Musa berguru kepadanya. Apa kata Nabi Musa ketika menemui Nabi Khidir pertama kali? Hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ullimta rusyda. Ya. Hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ullimta rusyda. Ya. Hal attabi'uka, apakah aku boleh ikut kepadamu? Ikut di sini maksudnya mengabdi. Ya. Engkau suruh saja saya apa saja, saya siap. Tapi ala an tu'allimani, dengan catatan tolong nanti engkau ajarkan kepada saya mimma ulimta, dari ilmu-ilmu yang engkau telah diajari oleh Allah. Rusdan, yaitu berupa petunjuk. Nah, ini dalam tafsir-tafsir ulama seperti Imam Ar-Razi mengatakan khidmah dulu baru ilmu. Ini khidmah dulu baru ilmu. Karena di situ hal attabi'uka ya, maka saya boleh mengikut engkau, melayani engkau, tapi tolong setelah itu ajari saya. Secara makna simpel seperti itu. Itu dalam surat Al-Kahfi ya, dalam surat Al-Kahfi. Ini seperti ini juga ya, apa yang dilakukan oleh ibu daripada uminya sahabat Anas bin Malik ya. Beliau pasrahkan putra beliau kepada siapa? Baginda Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan apa yang beliau dapatkan di sela-sela khidmahnya beliau, mengabdinya beliau kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, beliau, saya selama 10 tahun mengabdi kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak pernah Nabi itu mengatakan kepadaku, kenapa engkau mengerjakan begini-begini? Kenapa engkau meninggalkan ini? Loh, itu tidak pernah. Ya, itu tanda sayangnya. Ya, sebuah kalimat yang diucapkan Nabi menunjukkan sayangnya Nabi kepada khodim-khodimnya. Ya, tidak pernah menegur. Selagi itu tidak kemungkaran, nggak pernah ditegur. Ya, jadi dengan bahasa-bahasa yang lembut. Suatu ketika sahabat Anas bin Malik ya menuangkan air, ya, menuangkan air ke tangannya, kedua tangannya Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu Nabi mengangkat kepalanya dan Nabi pun berkata, ala u'allimuka salasa khisalin tantafi'u biha. Ya, apakah saya boleh mengajarkan engkau 3 perkara? Ya, 3 perkara engkau yang akan bisa mengambil manfaatnya akan 3 perkara tersebut. Jawab oleh Anas bin Malik.
Bala bi abi wa ummi anta ya Rasulullah. Iya, saya menerima ya Rasul dengan nama ayah saya. Dia sumpah ya, menyumpah dengan tebusan ayah dan ibu saya. Ya Rasulullah, saya rela benar-benar mau mendengarkan nasihat yang engkau mau berikan. Ya. Maka Nabi pun berkata, mata lakita min ummati ahadan fasallim alaihi yatul umruk. Ya. Ketika engkau, kapan-kapan engkau menemui satu orang dari umatku, maka uluklah salam kepadanya, maka umurmu akan panjang. Ya. Jadi kita dianjurkan untuk apa namanya? Ketika melihat saudara kita muslim, kita ucapkan assalamualaikum. Ya. Karena itu doa selamat, selamat dari penyakit, selamat dari musibah dan yang lain-lainnya. Ya, sabda Nabi, yatul umruk, maka umurmu akan panjang. Yes. Itu benar diamalkan oleh sahabat Anas bin Malik, sampai sahabat Anas bin Malik itu bosan hidup. Umurnya panjang, ya, umurnya panjang. Bosan hidup sampean. Ada riwayatnya, beliau sampai bosan hidup, enggak mati-mati, ya. Subhanallah. Jadi salam kepada saudara muslim, ketemu orang salam, assalamualaikum. Yang pertama tadi ya, salam kepada sesama ya, sama muslim, maka akan diberikan umur panjang. Yang kedua, wa idza dakhalta baitak fasallim alaihim yaksur khairu baitik. Ketika engkau masuk rumah, ya, salam kepada orang yang ada di rumah, maka rumah itu akan banyak sekali keberkahannya, kebaikannya. Nah, ya. Itu doa dari Rasul, ya. Simpel, mudah, ya. Masuk rumah, assalamualaikum, ya. Maka akan menjadikan rumah tersebut rumah yang penuh berkah, rumah yang penuh dengan kebaikan. Ini adalah yang mudah, simpel, ya, sangat simpel sekali diajarkan oleh baginda Nabi, ya. Dan faedahnya masya Allah luar biasa. Yang ketiga, wasalli sholat duha, dan sholatlah kalian sholat duha. Loh, ini sholat duha, ya. Setelah sholat duha itu dikerjakan ketika matahari sudah terbit, kadar qadru rumhin, ya, 1,5 meter. Di kelihatan mata, matahari kalau kelihatan sudah melewati dari bawah, ya, kira-kira 1,5 meter, ya, itu sudah masuk waktu duha sampai zawal, ya, qobla zuhur, sampai sebelum zuhur. Tapi yang afdal dikerjakan pada jam 9, jam 10. Ya, ini sholat alladzi la yatrukuhan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safar wala fi hadar. Satu sholat yang enggak, sholat sunnah yang enggak pernah ditinggalkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik ketika Nabi bepergian atau Nabi di rumah, yaitu sholat duha, ya. Ini juga yang dipesankan Nabi kepada sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kenapa? Fa innaha sholatul awabin al-abrar. Sholat duha itu sholatnya al-awabin al-abrar. Al-awwab itu orang yang selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya selalu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Al-abrar orang yang baik-baik. Ini ya, ini salatnya para aulia, ya. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan tidak ada sesuatu yang manfaat untuk menghalangi kita maksiat kecuali dengan mengerjakan sholat duha. Jadi sholat duha itu benar-benar subhanallah. Duha saja maknanya apa? Terang. Maknanya jelas. Hati kita benar-benar disinari oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu 3 pesan daripada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Anas bin Malik. Yang pertama tadi apa? Kita salam ketika ketemu saudara kita muslim, ya. Maka Allah akan panjangkan umurnya. Yang kedua, kita ketika mau masuk rumah dianjurkan salam. Maka ketika kita salam, ketika masuk rumah itu akan dipenuhi dengan kebaikan dan keberkahan. Yang ketiga, mengerjakan sholat
sholat duha. Nah, ini santri-santri nih, udah abah pesen, nah, ya. Sholat sebelum belajar, sholat duha dulu, ya. Sebelum ke majelis, ya, sholat dulu di masjid, sholat duha, 2 rakaat minimal, ya. Bagusnya 8 rakaat. Ya, sholat duha itu paling banyak 12 rakaat, tapi yang utama 8 rakaat. Paling bagus 8 rakaat. Karena alladzi dawama alaihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dimudawamah, yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, minimal 2 rakaat. Minimal 2 rakaat, 2 rakaat. Ya. Baca pertama setelah Fatihah wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha. Yang kedua, rakaat kedua baca wadduha wal laili idza saja. Kalau nggak hafal, ya surat yang dihafal. Qul ya ayyuhal kafirun sama al-ikhlas yakfi, cukup ya. Jadi ini termasuk hadyun nabi, ya, hidayah nabi yang diberikan kepada umatnya lewat sahabat, lewat khadim beliau Anas bin Malik radhiyallahu taala an. Ya. Subhanallah. Dalam satu riwayat juga selama beliau mengabdi kepada baginda Nabi, famasabbani qat, tidak pernah Nabi itu memarahi, mencela, ya. Tidak pernah mencela sama sekali. Dan tidak pernah memukul sama sekali. Tidak pernah membentak sama sekali. Dan tidak pernah wajahnya itu berkerut di hadapanku sama sekali. Itu kata Anas bin Malik. Dan tidaklah memerintahkan Nabi kepadaku akan perkara kemudian saya itu agak lelet, agak kurang gesit, ya, lambat mengerjakan, ya. Nabi di situ tidak pernah memarahi, ya. Subhanallah, akhlak yang mulia daripada baginda Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Nah, setelah itu, ya, setelah lama mengabdi kepada baginda Nabi, uminya datang kembali kepada Nabi kita, ya. Beliau silaturahmi, bersuan, berziarah, ketemulah beliau dengan baginda Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau minta kepada Nabi, khawaidumuk Anas ud'ullahullah, ya Rasulullah, ini loh khodam kecil engkau, pembantu kecil engkau, Anas, ya, tolong doakanlah dia. Loh, minta doa, ya. Dan jangan lupa kalau kita ketemu pada guru, kita selalu minta doa, ya. Akhirnya apa doa Rasul kepadanya? Allahumma aksir ma'lahu wa waladah. Ya Allah, perbanyaklah hartanya Anas bin Malik. Orang khidmah itu, ya, berkahnya diberi kemudahan biasanya bab rezeki, ya. Ini karena dulu pernah diperhatikan oleh Anas bin Malik. Aksir malah wa waladah, perbanyak anaknya. Semoga engkau perbanyak anaknya Anas, hartanya dan juga anaknya. Oh, ini doa dari Rasul ini. Watil umroh, dan panjangkanlah umurnya. Wafir dambah, dan ampunilah dosanya. Kurang apa lagi? Anak banyak, harta banyak, umur panjang. Subhanallah, ya. Ini nikmat dunia ini, ya. Dosa diampuni, ini sudah, wah, masya Allah, ini nikmat, ya. Tidak ada nikmat yang, ya, tidak ada nikmat yang sebesar ini, ya. Harta banyak melimpah, anak juga banyak, ya. Anak banyak, umur panjang, sehat walafiat, ya. Dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai beliau berkata, sungguh aku telah diberikan rizki anak itu selain cucu, anak murni dari saya, ya. Dari berkahnya doa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tadi, sungguh aku diberikan anak selain cucu ini, ya, selain cucu, ya, anak murni, ya, anak kandung, ya. Berapa? 125. Punya anak 125, ini selain cucunya nih. Ini kalau cucunya datang semua nih, wah, ya. Subhanallah, Jumatan satu masjid cukup ini. Bisa sholat Jumat satu masjid. Naam, ya. Subhanallah. Punya anak
Anak kandung berapa? 125. Ya. Punya cucu satunya bawa 5 orang aja, ya. Halal bihalal, rumah nggak muat, ya. Subhanallah. 125. Nah, itu semua laki-laki. Semua laki lah. Pendekar semua tuh. Udah berapa tim sepak bola itu kalau sekarang itu. Ya. Yang perempuan cuma 2. Yang perempuan cuma 2. 125. Ya. Laki-laki semua. Wah, zaman sekarang tarung rame itu, ya. Subhanallah. Harta banyak, ya. Bikin lapang putar sendiri. Bikin sendiri. Subhanallah. Itu subhanallah barokahnya. Nah, berkah doa Rasul juga, beliau punya kebun yang dimana di sana itu umumnya itu berbuah sekali, khusus punya kebunnya Anas bin Malik setahun 2 kali berbuah. Loh, ini masya Allah, ya keberkahan. Subhanallah. Loh, ini bayangin ya, beliau ini sampai walakot begitu hatta saimtul hayat. Ya, kata beliau sendiri ini, oh, gitu saja masih hidup, sudah punya anak 102 li, masih badan seker buger, ya, masih sehat, ya. Sampai beliau hatta saimtul hayat, hingga saya bosan hidup. Hidup bosan, ya. Subhanallah. Ini tadi siapa nama? Anas bin Malik. Subhanallah. Oke, kita sudah tadi sedikit biografi daripada kisah dari sahabat Anas bin Malik, ya, dan betapa pentingnya berkhidmah, ya, khidmah kepada seorang guru. Ya, semoga kita bisa mengambil manfaatnya dari kisah tersebut. Kita kembali ke hadisnya, ya. Jadi la yu'minu ahadukum, ya. Tidak sempurna iman salah satu kalian semua hatta yuhibba li akhihi, hingga salah satu kalian cinta kepada saudaranya. Saudaranya muslim, maksudnya bukan saudaranya kandung, bukan, saudaranya muslim. Apa-apa yang dia telah mencintai untuk dirinya. Ya. Ini artinya apa? Dia harus mencintai, ya, kepada sesama muslim semua, ya, seperti halnya apa-apa yang dia sukai. Ini ada biar lebih jelas lagi. Hubbuhu li akhihi ma yuhibbun nasi. Hubbu ayyahsula li akhihi nadhiru ma hasalalahu. Dia harus senang, ya, ketika dia mendapatkan rizki, ya. Dia mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, contohnya bab dunia lah, bisa beli mobil atau kereta bahasanya, ya, Malaysia, ya. Dia harus mendoakan saudaranya, ya Allah, saya ingin banget engkau juga bisa beli seperti saya. Ya, bukan malah dibuat sombong-sombongan. Wah, saya bisa beli. Wah, kok nggak punya apa-apa. Loh, itu bukan sifat mukmin sejati, ya. Bukan mukmin yang kamil, bukan mukmin yang sempurna. Mukmin yang sempurna itu setiap dia mendapatkan apa yang dia senangi, dia berharap saudaranya juga mendapatkan seperti apa yang dia dapatkan. Makanya ketika dengan demikian tidak ada rasa sombong, ya, tidak ada rasa sombong sama sekali. Atau kalau enggak begitu, dia minimal berharap lah. Dia berharap, ya. Dia berharap saudaranya, ya, tamanna husulahu minal khair wal manfaah. Saudaranya selalu dalam keadaan kebaikan dan selalu mendapatkan keberuntungan. Minimal seperti itu. Bukannya berarti setiap apa yang kita senangi kita berikan kepada saudara kita muslim, bukan, artinya bukan seperti itu, ya. Artinya tuh kita hanya mengharap seorang muslim itu mendapatkan kesenangan apa yang kita dapatkan, ya, tanpa kita memberikan hal yang kita senangi. Wah, repot kalau ntar begitu. Kita senang sama istri kita, istri kita kasih ke orang dong. Nah, itu kadang salah arti orang, ya. Kita salah arti. Ya. Jadi artinya intinya seperti itu. Subhanallah. Begitu juga kebaliknya. Sebaliknya, ya.
Sebaliknya maksudnya apa? Tentunya kita tidak suka terhadap saudara kita apa-apa yang membuat diri kita tidak suka. Kalau kita tidak suka sesuatu, jangan dalam artian ketika sesuatu itu menimpa saudara kita, kita malah ketawa, ketawa di atas penderitaan orang, jangan, nggak boleh ya. Itu kebalikannya seperti itu. Subhanallah. Nah, ini kita jadikan intinya ya. Nah, dari sini bisa kita dalam artian ambil pelajaran ya, sifat hilm. Sifat hilm. Hilm itu al-halim. Halim itu maknanya nggak ceroboh. Ya. Aris, kalau Jawanya itu aris. Jadi orang bisa meluapkan amarahnya, tapi dia tidak meluapkan. Atau dia bersifat lemah lembut, penuh dengan senyum, ya, kepada siapa saja. Makanya Ahnaf di sini wakil alil Ahnaf pernah dikatakan kepada Ahnaf. Ahnaf itu terkenal orang-orang yang paling halim, ya. Mimman ta'allamtal hilma, dari mana engkau belajar sifat hilm? Apa itu aris tuh kalau di sana apa tuh Hisham ya bahasanya ya? Al-halim itu bahasanya apa ya? Lemah lembut boleh. Lemah lembut ya. Bagus. Ya. Dari mana engkau bisa belajar lemah lembut, nggak suka tersinggung, nggak suka marah, ya, suka tenang, enjoy kepada semua, ya, nggak ada rasa raut muka benci, ya, bisa masuk ke semua kalangan. Dari mana engkau bisa belajar seperti itu? Apa kata Ahnaf? Min nafsi, dari diri saya sendiri, ya. Apa-apa yang saya nggak suka, saya nggak lakukan kepada saudara kita. Bahkan saya nggak suka kalau saudara kita menimpa hal-hal yang saya nggak suka. Sebaliknya apa-apa yang saya senangi, saya berharap orang-orang itu, saudara-saudara kita mendapatkan apa yang saya dapatkan. Ya. Nah itu dengan introspeksi dari kata-kata hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Ya. Bisa hilm. Ya. Kalau orang kita nggak suka dimarahin orang, ya kita nggak usah marahin orang. Nah, begitu. Kalau kita suka diberi orang, ya kita harus memberi orang. Loh, seperti itu. Lihat, kasih hadiah orang, ya kita balik kasih hadiah orang tersebut. Nah, karena kita dikasih hadiah ternyata hati ini mendapatkan rasa yang suka, gembira. Oh, berarti saya harus mengembirakan saudara kita. Begitu. Ini subhanallah, ya. Sebuah hadis yang sangat ringkas padat, termasuk jawami'ul kalim, ya. Jawami'ul kalimnya Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, banyak sekali ya. Subhanallah. Ada kisah yang sangat bagus ya dalam masalah kita mendahulukan saudara kita, ya. Jadi kita mengalah, mengalah. Seperti apa? Subhanallah, apa yang dilakukan oleh ashabus suffah, ya, santri-santri baginda Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, santri-santri yang tinggal di halaman-halaman masjid, ya, selalu menunggu Nabi untuk menimbah ilmu dari Nabi. Beliau punya ciri khas khusus, ya, ciri khas khusus yang disebutkan dalam Al-Quran, ya, wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah, ya. Wa yusiruna ala anfusihim, mereka selalu mengalahkan atas dirinya sendiri, mendahulukan orang lain meskipun pada dirinya terdapat sangat-sangat butuh, sangat-sangat membutuhkan. Suatu ketika, ya, ada sebuah kisah yang sangat-sangat membuat kita ini, ya, banyak sebenarnya kisah di sini. Ustadz akan contohkan satu, ya, atau dua, ya. Jadi suatu ketika ada sahabat Nabi memotong kambing, ya. Dia memotong
Alhamdulillah. Terus eh, nah kepalanya ya dia hadiahkan ketika habis, kambing udah habis ya, tinggal kepala doang satu ini, tinggal kepala kambing satu ini. Dia mau makan, dia ingat tetangganya, ya Allah mungkin tetangga saya hari ini nggak bisa makan, akhirnya kepala kambing tadi diberikan ke tetangganya ya. Tetangganya mau makan, kelaparan ya, ingat tetangganya juga ya, ingat juga ya Allah kalau saya makan siapa tahu samping saya belum makan, akhirnya nggak jadi makan, dikasih ke tetangganya ya. Begitu terus berputar sampai 7 rumah, akhirnya balik ke dia lagi, balik ke yang memberikan, ke yang awal. Subhanallah. Wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka selalu mengalahkan dirinya dan mendahulukan orang lain meskipun dirinya dalam keadaan sangat membutuhkan ya. Itu subhanallah. Walau kana bihim khasasah. Subhanallah. Mana lagi tadi? Ya. Ada satu kali kisah lagi yang membuat kita ini ya. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah. Iya. Lagi juga kisah yang ajibah tadi, yang gharibah tadi ada. Ya. Zaman dahulu ada orang mengeluh. Ya, mengeluhkan bahwasanya di rumahnya penuh dengan apa namanya? Penuh dengan apa itu? Tikus ya, tikus ya. Hingga banyak yang dirusak. Ya, tikus itu semuanya dimakan. Ya, makanan dimakan, kain dimakan, kayu dimakan. Tikus tuh nggak ada yang nggak doyan, ya. Termasuk hewan-hewan yang juga kita diperintahkan untuk membunuhnya, nggak apa-apa, ya. Termasuk fuwaisik, ya, fuwaisik, hewan-hewan yang fasik yang boleh dibunuh, ya. Itu tikus. Jadi rumahnya banyak tikus. Akhirnya ada orang mengasih saran dia, bahwa ya rumahnya dikasih kucing, ya, rumahnya kasihku, tolong piara kucing, ya, piara kucing. Nanti kalau kucingnya bunyi, otomatis tikusnya akan takut. Tikusnya takut. Apa jawaban sahibul bait? Apa jawaban orang yang punya rumah? Aku khawatir nanti kalau saya menternak kucing, melihara kucing, kucingnya tadi ngeluarin suara, tikusnya lari, nanti malah ke tetangga ya loh, ya. Malah ke tetangga pindah ke tetangga, saya jadi menyakiti tetangga. Subhanallah. Ya, ini akhlaknya jiran. Kalau saya nggak suka dengan adanya tikus di rumah saya juga nggak suka di tetangga saya, saudara saya rumahnya ada tikus seperti saya. Cukup di saya saja. Berat ya di dunia itu untuk mendapatkan derajat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala memang sangat berat. Ini kisah-kisah salaf, orang-orang salafus soleh. Iya, yang benar-benar bisa jadi teladan. Mungkin kita hanya berapa 0% bisa meniru mereka saja. Ya, sudah sering kita Ustadz sampaikan. Kita hanya berapa persen bisa meniru akhlak mereka? 0%, 0, berapa persen paling bisa. Tapi cinta kita 100% terhadap mereka. Ya, kita modal cinta kepada mereka. Subhanallah. Ya, jadi ini kisah-kisah inspiratif ya yang dinukil oleh salah satu pensyarah kitab Arba'in Nawawiyah ya. Nah, yang banyak mana dalam kitab tersebut banyak menyebutkan kisah-kisah ya, kisah-kisah motivasi yang berhubungan dengan hadis tersebut. Ya. Subhanallah. Jadi
Oke. Ini masih banyak ya kisah-kisah ya. Jam berapa ini? Oke, mungkin ada yang boleh ditanyakan. Mungkin ini mungkin cukup apa namanya, kajian hari ini cukup ya saya kira ya. Maknanya saya kira sudah jelas. Kalau mungkin kurang jelas bisa ditanyakan sekarang ini ya. Sangat gamblang. Oke, Hisham, boleh dikembalikan ke Hisham moderatornya. Halo. Oke. Iya, Ustaz. Jelas ya suara tapi ya, penyampaian Ustaz jelas? Jelas, suaranya jelas. Alhamdulillah. Iya. Jadi ada Oke. yang mau tanyakan sesuatu. Jadi hasil subhanallah. Sepertinya belum ada, Ustaz. Oke, ya kita kira cukup sekian ya. Boleh, Tidak Ustaz. apa-apa ya. Boleh kita tutup dulu ya. Ya. Boleh, insyaallah. Semoga kajian ini senantiasa kita mendapatkan kemanfaatan, keberkahan untuk diri kita, untuk keluarga kita, anak-anak kita, baik anak asuh dan semuanya ya, kepada tetangga-tetangga kita, dan kita bisa mengamalkan apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pesankan kepada sahabat Anas bin Malik, yaitu tadi 3 hal tadi ya. Kita salam ketika ketemu saudara kita, dan kita salam ketika masuk rumah, dan kita bisa mengerjakan sholatul duha, sholatul awabin al abrar ya. Semoga bermanfaat. Cukup sekian dari Ustadz ya. Mari kita tutup majlis ini dengan bacaan doa ya. Insya Allah dalam kemuliaan majlis ini, karena ini majlisnya bukan cuma Zoom saja, kita juga di depan ada beberapa santri yang langsung ya mengikuti kajian ini ya. Meskipun ini banyak yang nggak hadir dari ini, ada yang nggak hadir ya karena mungkin berhalangan ya. Kita tutup ya pakai doa ya, doa sebentar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ana ba'andana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka al-huda wal tuqa wal afafa lana wal maut ala dinil Islam. Allahumma arina al-haqqa haqqan wa arina ittiba'ah wa arina al-batila al-batila wa arina ijtinabah wa la taj'al haqqa mustaqim 'alaina fa natabi'al hawa wa dal hawa natabani ma ja'a bi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa subhanaka subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ustaz. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.